slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez ungkap penyebab kecelakaan Jorge Martin di sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang menjadi ajang penting bagi para pembalap untuk menguji motor baru mereka. Namun, sesi ini juga diwarnai sejumlah insiden kecelakaan, termasuk hiksi fatal yang dialami Jorge Martin, Aprilia Racing. Marc Marquez, yang menjadi salah satu pembalap tercepat di tes ini, memberikan pandangannya terkait kecelakaan yang dialami Jorge Martin dan beberapa rider lainnya. Sesi tes pramusim MotoGP 2025 dimulai pada Rabu, 5 Februari 2025, dan akan berlangsung hingga Jumat, 7 Februari 2025. Namun, tes ini menjadi mimpi buruk bagi Jorge Martin setelah ia mengalami dua kecelakaan yang cukup parah. Yang paling fatal terjadi pada pagi hari ketika Martin kehilangan kendali atas Aprilia RSGP di tikungan 2. Insiden tersebut membuatnya mengalami hiksi dan terpental dari motornya dengan benturan keras. Akibatnya, Martin harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya dipulangkan ke Spanyol guna menjalani pemulihan. Selain Martin, Raul Fernandez dari tim Aprilia Trackhouse juga mengalami kecelakaan di tikungan 9, yang mengakibatkan patah tulang metakarpal pada tangan. Fernandez dipastikan harus menjalani operasi di Barcelona dan kemungkinan akan absen di tes selanjutnya. Beberapa pembalap lain juga mengalami insiden, meski tidak separah Martin dan Fernandez. Di antara mereka adalah Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Franco Morbidelli. Marc Marquez, yang mencatatkan waktu tercepat kedua dalam sesi tes ini di belakang Fabio Quartararo, memberikan pendapatnya soal maraknya kecelakaan di Sepang. Menurutnya, kombinasi antara kondisi lintasan yang belum optimal dan cuaca yang berubah-ubah menjadi faktor utama. Sepang selalu menjadi sirkuit yang menantang, terutama dalam kondisi tes pramusim seperti ini. Lintasan masih kotor di beberapa area, dan grip ban sangat berbeda antara pagi dan sore. Itu membuat motor lebih sulit dikendalikan, terutama saat mencoba mendorong ke batas maksimal. Marquez juga menyoroti bahwa tikungan-tikungan teknis di Sepang, seperti tikungan 2 dan tikungan 9, seringkali menjadi titik rawan kecelakaan. Saya melihat kecelakaan Jorge Martin, dan itu bukan hanya kesalahan dia. Tikungan 2 adalah salah satu yang paling tricky di Sepang. Saat ban belum cukup panas atau kondisi grip lintasan berubah, hiksi bisa terjadi kapan saja. Selain itu, Aprilia RSGP yang dikendarai Martin dan Fernandez diketahui memiliki karakteristik yang agresif, terutama dalam hal pengereman dan akselerasi. Hal ini bisa menjadi penyebab tambahan mengapa dua pembalap Aprilia mengalami kecelakaan lebih parah dibandingkan rider lain. Dengan kondisi cedera yang dialaminya, Jorge Martin kemungkinan akan absen dalam tes Thailand yang akan digelar sebelum seri perdana MotoGP 2025. Aprilia kini harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah Martin bisa kembali tepat waktu atau perlu mencari pembalap pengganti sementara. Sementara itu, Marc Marquez tetap fokus pada pengembangan Ducati Desmosedici GP25. Setelah menyelesaikan sesi pertama di posisi kedua, ia terus bekerja dengan timnya untuk memahami motor baru sebelum musim dimulai. Kami masih memiliki banyak pekerjaan. Fokus utama adalah menemukan setelan terbaik sebelum balapan pertama di Qatar. Insiden seperti ini, kecelakaan Martin, menjadi pengingat bahwa memahami batas motor dan lintasan itu sangat penting. Tes pramusim di Sepang menunjukkan bahwa musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan tinggi dari Ducati, Yamaha, dan Aprilia, serta nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Jorge Martin, persaingan menuju gelar juara dunia semakin sengit. Namun, insiden seperti yang dialami Jorge Martin juga menjadi peringatan bahwa MotoGP tetaplah olahraga yang berbahaya. Setiap pembalap harus memahami batas mereka dan menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan demi keselamatan bersama. Kini, semua mata tertuju pada hasil tes hari terakhir di Sepang dan apakah Martin bisa pulih tepat waktu untuk kembali ke lintasan.